Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Malam Asik bersama gue Jay dan temen gue. Hai, aku Safa. Nah, jadi gue mau ngucapin selamat datang dulu nih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk dengerin podcast Ngobrol Malam Asik bersama gue dan juga temen gue malam ini. Nah guys, sebenarnya gue sebut ini tuh episode 0. Kenapa? Karena podcast ini gue buat dadakan sama temen gue. Dan di episode 0 ini kita mau ngenalin dulu Dili sebagai host. Ingat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Dan mungkin kita mau cerita sedikit nih tentang kenapa kita bikin podcast ini dan tujuannya apa. Oke, sekarang kita perkenalan dulu, mungkin dimulai dari rekan gue dulu, Caca. Oke, perkenalannya dari aku dulu ya guys. So, hai, nama gue Safa. Tapi di internet lebih sering pakai nama @safa sih. Double Allah ya kalau mau follow. Follow guys. Oke, karena ya unik aja gitu pakai nama itu tuh. Tapi kalau sama temen-temen dan keluarga gue tuh gue lebih sering dipanggil Caca atau Ica. Nah, sekarang ini gue pribadi nih lagi sibuk dengan hiruk pikuk dunia perkuliahan online yang dikarenakan adanya pandemi ini. Jadi ya gue setiap hari selalu sibuk dan fokus sama urusan tugas-tugas perkuliahan gue yang super duper banyak banget dan kadang juga bikin gue pusing sampai kadang suka lupa makan dan ya fokus sama tugas-tugas perkuliahan gue. So yaudah, paling itu aja kesibukan gue sekarang ini. Anyway, kalau lo gimana Jay? Kalau gue sih hampir sama sih sebenarnya kayak lu, kayak sibuk enggak gitu dah. Oke, gue perkenalan. Jadi gue perkenalkan diri, nama gue Zaidan Aldiansyah. Kalau di kampus itu gue lebih sering dipanggil J. Tapi cewek-cewek kalau mau manggil gue sayang juga nggak apa-apa, gue ikhlas. Gak ada ya, gak ada ya kayak gitu ya. Terus kalau ngomongin kesibukan ya, gue sih lebih ke pengacara sih ya. Tahu gak lo pengacara? Apa tuh pengacara? Pengangguran banyak acara. Aduh, kayaknya gue juga gitu deh ya. Selain ngerjain banyak tugas, kayaknya gue juga pengacara deh ya. Yo, lagi ini pengacara terus deh gue. Gue paling cuman sibuknya sih nugas is my life lah. Sampai lupa. Oh iya, gue juga sampai lupa. Buat teman-teman, kalau sebenarnya alasan kita buat podcast ini karena untuk memenuhi tugas semester kita berdua. Ya, betul banget tuh guys. Anyway nih, Ya, tema podcast ngobrol malam asik kita malam hari ini, kita berdua nih bakal ngebahas tentang how to be a good public speaker. Tapi sebelum kita langsung ke, iya betul. Tapi sebelum kita langsung ke bahasannya nih Kak Jay, ngomong-ngomong tentang public speaker nih, lo ada gak sih pengalaman pertama kali lo ngomong di depan umum gitu, kayak di depan banyak orang? Nah, kalau pernah nih, coba dong sharing ke kita, ceritain tentang pengalaman lo, kayak grogi gak sih atau like deg-degan, keringet dingin gitu, keringetan. Aduh, sampai salah ngomong gue saking groginya juga nih ngebahas tentang how to be a public speaker ini. Kalau bicara tentang pengalaman pertama kali gue yang ngomong di depan banyak orang, gue inget banget pertama kali gue megang mic terus gue ngomong di depan orang banyak. Kayak itu tuh dulu suruh sambutan pas gue ketua OSIS. Asli di situ gue kayak gak nyangka gitu jadi ketua OSIS. Di situ gue keringet dingin, mana gue diliatin sama orang-orang, tukang-tukangan, semuanya pada ngeliatin gue. Dan jujur gue sih juga grogi gitu, gemetar tangan gue gemeter, gue bingung ngeliat kemana, pada ngeliatin gue. Dan gue ngomong apaan juga gue nggak tahu sebenarnya. Kalau sendiri gimana nih? Ada pengalaman juga gak ngomong di depan banyak orang? Waduh, kalau pengalaman gue sih nih ya, paling cuma sebatas gue presentasi di kelas aja sih. Soalnya gue tuh
Iya, soalnya gue tuh orangnya nggak bisa banget kalau ngomong di depan banyak orang karena ya nggak mau aja gitu sampai jadi pusat perhatian. Nah, kalau Berarti ya. gitu, iya, gue nggak suka nih kalau misalkan jadi pusat perhatian banyak orang kan. Kalau kita ngomong di depan orang tuh kayak semua mata tertuju pada gue gitu. Jadi, Ah, iya bener banget. gue takut gitu. Nah, ngomong-ngomong nih kalau gitu, apa sih yang lo tahu tentang public speaking? Boleh dong share lagi nih ke gue, terutama ke teman-teman semuanya yang lagi ngedengerin podcast Ngobrol Malam Asik kita ini, supaya bisa nih memotivasi teman-teman yang lagi dengerin podcast kita malam ini. Gue sih sebenarnya nggak terlalu jago ya, karena gue ini masih baru juga, kayak masih banyak hal yang gue pelajarin gitu. Dan tadi apa pertanyaan lo? Gue lupa. Aja yang bener dong. Ya ampun. Oke, ini ya. Jadi tadi tuh pertanyaan gue nih, apa sih yang lo tahu tentang public speaking? Dan boleh kali share lagi nih ke gue, terutama ke teman-teman semuanya. Kan siapa tahu bisa memotivasi teman-teman yang lagi dengerin podcast kita malam ini. Jadi di-share gitu. Oke. Gue ada kayak Mario Teguh motivasi. Jadi sesuai pertanyaan lo ya, sebenarnya tujuan dan apa sih kayak itu public speaking ya. Gue juga sebenarnya iya masih belajar juga tentang public speaking. Kalau setahu gue yang pertama itu public speaking itu kayak kita itu kegiatan menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau nggak secara lisan. Jadi kayak kita punya ide, kita punya gagasan, kita sampaikan di depan banyak orang. Dan juga bentuk komunikasi seorang pembicara itu menghadap ke pendengar itu juga relatif continue gitu. Kayak misalkan kita ngobrol ya terus berlanjut. Tahu nggak lo maksud gue? Sedikit paham sih, karena kan gue juga cukup awam ya dengan dunia per public speakeran ini gitu. Makanya nih gue minta motivasi nih dari lo yang sudah punya pengalaman yang cukup oke gitu ya dalam bidang ini. Dan juga sebenarnya kalau kita mau public speaking sebenarnya kita harus punya tujuannya dulu tuh. Harus tahu lo mau public speaking lo mau ngapain, tujuan lo mau apa gitu. Oh gitu. Berarti kita harus tahu tujuannya dulu ya. Terus tujuan dari public speaking tuh apa sih sebenarnya? Tujuan dari public speaking itu sebenarnya menurutku sih banyak ya, kayak bermacam-macam sih tergantung orang-orang. Tapi kalau versi gue nih ya, public speaking itu tujuan itu ada 3 kalau menurut gue nih versi gue. Apa aja tuh? Menyampaikan informasi kepada audiens. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua itu kita menghibur audiens. Yang ketiga mempengaruhi audiens. Nah, yang saya gue bilang pertama itu menyampaikan informasi kepada audiens itu kayak ya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya kita ngelakuin tujuan dari public speaking kayak menyampaikan informasi gitu. Kayak misalkan contoh, kalau misalkan kita di kelas kayak misalkan kita kayak gue misalkan jadi ketua kelas gitu, gue ngasih dari dosen ke gue ngasih informasi lagi ke audiens, ke pendengar gue. Yang kedua itu gue menghibur audiens. Sebenarnya public speaking juga nggak seharusnya nggak harus banget formal ya menurut gue, karena dengan diselipin candaan, selipin jokes yang lucu tuh menurut gue tetap kayak ini stand up comedy. Tuh tahu stand up comedy? Tahu dong, gue sering nontonin. Nggak sering sih, tapi suka gitu karena kan ngehibur gitu kan, ngehibur mood. Ya benar banget. Nah, dari stand up comedy itu sebenarnya juga menurut gue itu termasuk public speaking ya, karena dengan kita ngomong audiens itu kita ngedengerin kita semua gitu. Nah, yang ketiga ini untuk mempengaruhi audiens. Nah, sebenarnya tujuan public speaking ini yang nomor 3 ini menurut gue penting banget gitu, karena dengan lo mempengaruhi audiens lo, semua orang tertuju sama lo. Jadi apa yang lo sampein, apa yang jokes lucu-lucu lo keluarin, semua orang lo udah pengaruhi dan semua orang tertuju sama lo. Jadi kalau misalkan lo ngomong banyak tapi audiens lo nggak tertuju sama lo, menurut gue percuma. Gitu sih menurut gue. Tapi
menurut lo pribadi nih, public speaking itu ada manfaat tersendiri nggak sih untuk kehidupan kita? Aduh, bicara manfaat sebenarnya sih banyak banget ya. Apa Tapi aja tuh? kalau menurut Bisa gue, disebutin? nah kalau versi gue ya, manfaat public speaking itu yang pertama mengurangi ketidaktahuan. Nah, kenapa gue bilang yang pertama mengurangi ketidaktahuan? Karena dengan kita ngelakuin public speaking, kita tuh jadi tahu. Contoh nih, langsung kasih contoh. Misalkan kita disuruh ngisi acara misalkan di rumah sakit. Nah, temanya itu tentang COVID-19. Mau nggak mau kita itu harus mencari materi, mencari apa yang kita mau ngomongin. Secara nggak langsung kita betul. jadi belajar kan gitu ya, kayak gue nggak tahu COVID-19 itu apaan sih. Nah, lo kumpulin materi lo buat lo omongin, secara nggak langsung kita jadi tahu, oh jadi COVID begini gitu. Nah, yang kedua, menurut gue ini sebenarnya banyak ya manfaat yang kedua. Lo jadi dikenal banyak orang, itu menurut gue manfaat yang banget tuh gitu. Lo jadi dikenal banyak orang, ketika lo naik panggung orang langsung kenal, oh dia nih sering ngomong di sini, dia sering ngomong di sini gitu. Sebenarnya kalau gue ngomongin manfaat banyak banget, nggak cukup ntar gue juga dikenal banyak orang nih karena suka ngomong, dikenal bawelnya. Kenal bawelnya sih. Dikenal bawelnya ya. Berawal dari bawel, lama-lama orang kenal sama lo. Dikenal bawel lah ya kalau gue. Oke. Kalau gitu, gue pengen tahu dong seberapa besar sih bakat dalam diri lo sendiri untuk menjadi seorang public speaker. Aduh, ngomongin tentang bakat ya, sebenarnya gue juga nggak tahu ya kenapa gue bisa ngelakuin public speaking. Sebenarnya semua orang sih bisa ngelakuin public speaking, cuman tergantung kemauannya juga sih, mau apa enggak. Nah, untuk bicara tentang bakat, gue juga sebenarnya masih belajar ya, kayak dari awal yang gue belum bisa ngomong ke banyak orang, gue jadi bisa ngomong ke banyak orang. Karena yang pertama gue bilang asal ada kemauan, gitu sih menurut gue. Oke. Oh ya, gue nih punya pertanyaan pribadi nih yang pengen gue tahu banget sebenarnya ya. Kalau menurut lo sendiri, ada nggak sih faktor-faktor yang membentuk seseorang nih supaya bisa menjadi public speaker? Faktor-faktor ya, menurut gue kalau versi gue sih faktor ini ada 3L. Apa aja tuh? Ya L yang pertama. L yang pertama itu lahir atau nggak bakat. L yang kedua itu lingkungan. Nah, L yang ketiga itu latihan. Nah, gue jelasin. L yang pertama itu bakat atau nggak lahir. Ada sih beberapa orang yang lahir emang dia udah bisa pede lah, dengan pedenya dia ngomong depan banyak orang. Itu sih menurut gue bisa kita kategorin sebagai bakat gitu, dari lahir dia udah bisa ngomong depan banyak orang. Nah, yang kedua lingkungan. Nah, ketika lingkungan lo itu banyak orang-orang yang bagus public speakingnya, secara nggak langsung lo bakalan ngikut gitu, ngerti gak? Iya, ngerti. Ya, jadi misalkan contoh temen lo ini jago ngomong nih, lo dengerin dia ngomong depan banyak orang, secara nggak langsung lo bakal paham gimana dia ngomong depan banyak orang. Nah, yang ketiga latihan. Buat gue sih ini intinya, lo latihan, lama-lama lo bisa, lo berani, lo pede, maju langsung ke depan. Itu sih menurut gue. Nah, gue boleh tahu nggak? Kan tadi lo bilang, lo sempat bilang tuh kalau lo tuh ada latihan juga gitu kan. Nah, latihan seperti apa sih yang lo maksud itu? Kayak iya, latihan apakah lo melatih cara lo bicara atau suara lo supaya terdengarnya enak gitu atau gimana? Oh, kalau versi sendiri sih ya gue keseringan sih pertama latihan gue ngeliat YouTube ya, kayak gue ngeliat orang-orang yang public speakers tuh dia ngomongnya gimana, terus cara dia mempengaruhi audiensnya gimana, memulainya gimana, ngakhirinnya gimana gitu.
terus selipin canda-candaan itu gimana juga gitu sih. Nah yang kedua paling gue ngomong aja sendiri gitu ke depan kaca, gue ngomong. Kadang lo pernah gak sih kepo sama diri lo sendiri kalau lagi ngomong, pernah gak sih lo? Pernah banget. Pernah dulu tuh kayak pernah sampai kayak gue videoin gitu. Iya. Terus kayak gue ya udah gue ngomong gitu sendiri sama handphone gue, terus kayak gue videoin, udah selesai kayak gue liatin, oh ternyata gue kalau lagi ngomong tuh kayak gini gitu. Saking pengen taunya. Ya bener, gue juga kayak gitu, kayak gimana sih kalau gue ngomong muka gue gitu ya, mata gue gimana. Atau enggak di kaca gitu kan, kayak ngomong sendiri gitu di kaca gitu, kayak orang gila aja. Nah, udah. iya gitu. Tapi lo sendiri pernah gak sih ngalamin masalah pada saat lo jadi public speaker? Ngomongin masalah ya, gue sih selama gue masalah ya pernah sih gue jinin. Kayak yang pertama gue pernah ngalamin nervous atau gue cemas gitu. Karena dengan gue nervous, nah paling itu sih Cak yang ngerasain kayak nervous atau nggak cemas. Lo pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah sih. By the way, tadi tuh gue sempet dengar kalau lo ngomong tentang kecemasan kan. Sebenarnya apa sih yang ngebuat banyak orang jadi, menurut lo nih ya, menurut lo lagi, sebenarnya apa sih yang ngebuat banyak orang jadi cemas saat dia tuh mencoba untuk menjadi seorang public speaker? Ya, maybe lo bisa jelasin ke kita semua yang lagi dengerin podcast kita malam ini. Kalau bicara kecemasan ya, menurut gue yang pertama itu karena dia itu baru pertama kali atau pengalaman pertama jadi berbicara di depan banyak orang. Sebenarnya menurut gue yang kayak gini aneh ya, hampir 98% lah orang kayak gini juga. Lo gitu juga gak? Pas pertama kali lo ngomong depan banyak orang, lo langsung ngalamin kayak gini juga? Cemas sih enggak, cuman kayak lebih mikir keras aja gitu kalau gue. Iya, nah dari situ merupakan faktor pertama juga sih, kayak kita karena pertama kali gitu ya. Nah yang kedua itu suasana baru. Karena mungkin ya sebagian orang ngalamin cemas karena dia baru pertama kali nih ditontonin sama banyak orang, jadi dia cemas, ngalamin kecemasan. Dan juga nih yang ketiga nih, mungkin lo ngerasain kayak gini, dia merasa menjadi pusat perhatian. Nah, lo nggak bisa jadi pusat perhatian kan? Aduh, paling nggak bisa banget. Nah, iya, beberapa orang ngalamin kecemasan yang karena itu merasa jadi pusat perhatian, salting ya, jadi maksudnya salting jadi gitu ya. Jadi salting. Bukan salting sih, gue tuh kayak gak suka aja gitu, gak suka dilihat, ya gak suka jadi pusat yang diperhatiin sama banyak orang gitu. Jadi satu nih diliatin sama banyak mata, aduh gue tuh gak bisa banget gitu. Gue juga pernah ngalamin kayak yang lo alamin gitu, cuman gue jadi semenjak gue belajar ya gue jadi kayak biasa aja gitu. Mungkin lo banyak belajar, mungkin bakal lo bisa. Nah, lanjutin penyebab kecemasan selanjutnya itu menurut gue kecemasan yang selanjutnya itu karena trauma dari masa lalu gitu. Mungkin apa tuh? Sebagian orang ya ngalamin kecemasan karena mungkin dia trauma karena dulu mungkin dia dulu ada masalah. Pengalaman masa lalunya gitu ya. Iya, jadi kayak dulu dia mungkin masa lalu yang kurang mengenakan gitu ya, di keramaian, diliatin banyak orang, jadi cemas gitu, kayak flashback lah, kayak wah anjir gue dulu gini nih gitu. Nah, by the way, kalau untuk kecemasan itu sendiri, lo ada cara untuk mengatasi rasa cemas itu nggak kalau untuk diri lo pribadi? Yang biasanya lo lakuin apa gitu? Ada sih beberapa yang gue lakuin gitu. Yang nih kalau di versi gue sendiri ya, karena orang beda-beda nih. Iya pasti beda-beda. Yang pertama itu mempersiapkan dan melakukan latihan. Jadi pokoknya nih ya, gue sebelum gue ngomong di depan banyak orang,
gue tuh persiapin dulu apa yang gue mau siapin. Pertama gue siapin dari penampilan gue dulu nih, gue gimana penampilan gue, banyak orang gimana. Yang kedua gue persiapin materi gue dulu, apa yang gue pengen omongin. Nah kayak gini aja nih, gue ngomong di sama lu gue aja, gue persiapin apa yang gue mau omongin dulu sebenarnya, kayak apa yang gue mau omongin nih gitu. Iya, Nah, pasti. terus melakukan latihan. Kalau bisa sih sebelum kita naik panggung lah, mungkin 30 menit sebelum. Rehearse dulu ya. Nah, Rehearse dulu. terus menurut gue selanjutnya itu mencari pengalaman. Dengan yang tadi gue bilang latihan, mencari pengalaman. Lo lihat YouTube, lo lihat video-video orang yang lagi ngomong depan banyak orang, secara nggak langsung bakal sihir bakal masuk ke dalam diri lo, jadi lo pede. Berarti experience itu juga bisa ngebantu ya. Nah benar. Seiring lo ngeliat, lama-lama lo ngerasa wah Diko bisa, lama-lama lo kepo, lo nyobain. Gitu sih menurut gue. Sangat memotivasi sekali ya obrolan kita malam ini, Kak Jay. Motivasi kita. Oh iya, sangat amat memotivasi. Oh iya, gue punya satu pertanyaan lagi sih sebenarnya ya. Semoga nggak akan muncul lagi di otak gue nih pertanyaan berikutnya semakin panjang. Oke, pertanyaan gue, apa aja sih teknik-teknik untuk menjadi public speaker yang baik menurut seorang Jay? Teknik-teknik ya. Iya, betul. Kalau teknik-teknik itu menurut gue, ini gue secara umum aja yang sesuai pengetahuan gue nih. Yang pertama, teknik itu yang harus ditekenin banget itu variasi suara. Nah, dari variasi suara ini kita ngatur gitu, kapan kita ngerasin suara, kapan kita kecilin suara gitu. Kayak waktu itu yang kata kita pernah itu apa? Kelas sama ibu siapa gue lupa. Astaga. Oh, dosen tamu ya. Nah, yang ilmu komunikasi. Kebetulan saya juga lupa nama dosennya karena lumayan panjang juga. Nah, itu gue masih inget kita dia waktu itu ngajarin gimana ngomong pakai suara dada, gimana tuh kayak kita tahan. Nah itu volume suara juga, variasi suara. Terus dari suara. Tapi sorry gue potong nih. Tapi gue tahu nih, kan nggak boleh pakai suara dari dada. Jadi itu tuh harus pakai suara dari perut kan, bener nggak? Nah bener. Jadi ada waktu gimana lo bicara lepas, ada waktu gimana lo atur variasi suara lo. Nah dari variasi suara lo itu gue tekenin jangan pernah bicara dengan nada datar. Ya, pastilah nanti jadi ngantuk. Nah benar. Kayak contohnya nih, lo ngomong depan banyak orang, nada lo datar kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh asli, itu sih boring banget ya kalau gue jadi audiensnya. Ngantuk gitu. Gue sih pernah. Iya. Gue dengerin kayak seorang yang ngomong depan gue tuh ngomongnya datar. Gue ngantuk jadinya, kayak nggak ada bervariasi suara lo gitu. Kagak ada tinggi kagak, rendah iya, datar aja udah begitu. Itu sih menurut gue. Nah yang kedua, yang menurut gue ini ekspresi wajah. Nah ekspresi wajah juga membantu, harus ya. Dari ekspresi pokoknya nggak boleh nyebelin gitu ya. Benar banget. Karena gue pernah tuh, gue ada di acara seminar, gitu senyum kagak, flat aja mukanya. Jadi gue gimana gitu ngeliatin. Asli itu ngebetain banget sih kalau misalkan mukanya flat sebagai gitu. audiens kurang aja gitu. Nah ekspresinya nggak ada gitu ya. Nah dari ekspresi wajah ini, kalau kita berbicara itu pastikan mata kita itu nggak terpaku sama suatu benda. Nah maksud gua
ketika lo berada di depan, mata lo itu jangan terpaku sama satu benda. Jadi harus explore gitu ya. Contoh misalkan lo depan lo banyak orang, lo ngeliatin lampu, audiens lo lama-lama heran gitu, orang ngapain ngeliatin lampu dulu gitu. Aneh kan? Iyalah aneh. Emangnya audiensnya lampu kan? Bukan dong. Makanya jangan mata kita jangan terpaku sama satu benda. Nah, yang kedua itu biasakan tersenyum. Itu sih menurut gue. Tapi jangan senyum mulu kering gitu. Kayak orang gila dong ya kalau itu ya. Iya, jangan senyum terus. Senyum tuh ada waktunya, kayak lo dari mulai lo opening, lo sapa penonton lo, senyum terus. Gitu. Tapi bentar. Tapi kalau misalkan audiens kita anak-anak, itu pasti harus banyak mengeluarkan senyuman-senyuman yang enak dilihat dong, pastinya ya enggak? Harus ini sih, menurut gue lebih ke ini banget, lebih ke gimana tuh temanya yang lagi lo lakuin. Contoh, misalkan tema yang lagi dibahas ya. Misalkan lo lagi acara anak-anak, mungkin lo ceria. Tapi kalau misalkan temanya itu kayak lagi serius, contoh lo lagi jadi pembicara di LDK, latihan dasar kepemimpinan, tahu gak LDK? Tahu. Nah, di situ kan lo harus berwibawa gitu, harus tegas, harus kelihatan lo itu tegas gitu. Jadi menurut gua harus tahu sih tema dari yang lo lagi bicarain itu apa. Nah, buat selanjutnya menurut gua nih dari versi gua betul itu bahasa tubuh, ekspresi wajah juga. Tapi body language juga pasti bakalan penting juga dong dalam dunia per public speakeran ini, ya nggak? Iya, menurut gue itu penting karena kalau lo ngomong cuma lo diem tegak aja, orang-orang jujur ngantuk gitu. Jadi pasti ngeliatin patung, cuman ngomong patungnya diem gitu. Ya, menurut ibaratkan kita lagi ngomong sama diri sendiri aja gitu ya, kayak yang tadi sempat kita bahas. Selanjutnya itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah menurut gue tadi gue udah bahas ya ekspresi wajah ya. Sempat lo bahas sih, tapi belum lo jelasin lebih rinci lagi. Dari ekspresi wajah gue tambahin jangan cenderung kita menggeleng-geleng kepala terus. Itu versi gue ya, karena tapi emang ada ya yang suka geleng-geleng kepala kayak gitu? Ada, itu kayak penyakit apa ya, kayak ada yang emang orang geleng-geleng kepala terus tuh ada tuh. Kalau gue sih ngelihatnya kalau lagi nih gue baru tahu. Buat gue tuh orang kalau lagi ngomong geleng-geleng kepala, audiensnya yang pertama audiensnya jadi nggak fokus, jadi kayak nanya, ini orang apa sih geleng-geleng kepala dulu gitu kan. Jadi kayak tapi ini by the way, kalau misalkan itu adalah suatu penyakit, ya kan sebenarnya tidak menghalangi seseorang untuk menjadi seorang public speaker juga dong. Benar, itu ya kan? Itu kan suatu kekurangannya mereka gitu, ya nggak? Jadi ciri khas. Iya, sebenarnya audiensnya juga harus bisa saling menghargai, ya nggak sih? Dengan kekurangan itu. Banget. Nah, itu sih menurut gue alangkah baiknya lo jangan sering ngelakuin gerakan-gerakan yang bakal random. Nah, iya, bakal mengganggu pendengar lo gitu sih. Itu versi gue. Oke. Guys, seru banget ya ternyata obrolan podcast kita malam ini. Sampai gak kerasa banget nih kalau ternyata kita udah di penghujung bahasan podcast kita malam ini. So, sebelum kita berdua closing untuk episode 0 podcast Ngobrol Malam Asik kita di malam hari ini. Udah mau nutup aja ya. Iya, ada nggak nih yang mau lo sampein nih sama temen-temen yang lagi dengerin podcast kita malam ini? Ya, biar mereka jadi punya keinginan untuk menjadi seorang public speaker gitu. Tips ya. Menurut gue sih
tipsnya cuma sedikit beberapa ya. Kayak pertama tips dari gue itu Oke. menurut gue tipsnya itu lo harus sering latihan ya, karena Oke, latihan. dengan lo latihan lo bakalan bisa dan lo bakalan tahu gitu manfaat dari public speaking. Nah, di iringi latihan lo juga harus punya kemauan, karena dengan kemauan bakal mendorong lo buat latihan gitu. Jadi dengan lo punya kemauan, kalau ada sih orang yang kayak punya kemauan cuman nggak latihan, ada yang latihan doang cuman nggak tahu gitu lo buat apaan, nggak ada kemauan lo buat latihan aja udah. Juga harus di kolaborasi antara kemauan sama latihan. Nah, boleh tuh teman-teman dicoba tips-tips yang udah kita bahas di podcast Ngobrol Malam Asik di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Mbak Tia Rahmania sebagai dosen pada mata kuliah komunikasi publik yang sudah membimbing kita selama 1 semester ini. Oke, kita rasa sudah cukup podcast Ngobrol Asik kita malam ini. And thank you guys.